bisa dibantu. Alhamdulillah pada kesempatan ini insya Allah kita akan melakukan praobservasi terkait dengan pembelajaran yang Pak Nana lakukan. Ada beberapa hal yang ingin saya ajukan terkait dengan proses pembelajaran yang nanti dilakukan di kelas. Pertama, Pak Nana sudah buat ininya ya, RPP atau modul ajarnya ya? Udah modul ajar ya, sudah dibuat. Dan tadi sudah mengajar juga ya di kelas ya? Sudah. Ya, baik. Pertama, saya ingin tahu lebih dahulu apa sih tujuan pembelajaran yang akan nanti dilakukan? Baik. Yang sudah saya lakukan itu terutama tadi pembelajarannya mengenai prosedur teks ya. Jadi pembelajaran ini bertujuan yang pertama siswa mampu membuat sebuah cerita yang memang lebih tertata lagi dari segi step-stepnya gitu, terutama dalam pembuatan sesuatu. Karena saya berhubung pembelajarannya menggunakan bahasa Inggris, memulai mata pelajaran bahasa Inggris, jadi prosedur teks itu juga mempunyai arti tersendiri ya. Jadi how to, misalkan how to make something gitu ya. Jadi di situ tujuannya jadi yang pertama siswa mampu membuat sebuah rencana yang memang bisa lebih terstruktural lagi. Dan yang keduanya ya dari segi penambahan vocabulary-nya dia akan bisa menambah vocabulary mengenai keterangan-keterangan pembantu gitu ya. Jadi seperti next terus then, jadi baca misalkan membuat how to make, how to boil, how to drink misalkan, atau how to ya mengoperasionalkan sesuatu lah, misalkan how to operate my mobile phone dan lain sebagainya gitu. Jadi itu langkah pertamanya. Jadi yang kedua itu tujuan pembelajaran dari segi prosedur teknisnya adalah siswa itu mampu tidak hanya untuk membuat prosedur juga, tapi saya ingin si siswa ini mampu juga untuk secara oral juga gitu, tidak hanya untuk bisa menulis dari segi how to make something, tapi dia juga bisa telling something gitu. Tujuan pembelajarannya seperti itu dari yang sudah saya pelajari hari ini tadi. Dan untuk kedepannya karena belum selesai, kedepannya juga ada teks prosedur keduanya gitu. Baik, luar biasa sekali ya untuk tujuan pembelajarannya. Terkait dengan area pengembangannya, kita kan sudah belajar mengenai PSE dan juga diferensiasi ya gitu. Apa sih yang menjadi fokus utama dalam pembelajaran di kelas Pak Nana? Fokus utama karena keadaan kita di sini adalah sebagai boarding school ya, SMA boarding school. Jadi saya mengambil sebuah langkah atau yang kita tuju dari titik balik ini adalah saya mengambil dari segi berdiferensiasi dulu. Jadi karena apa? Karena kita yang menjadi siswa di sini itu siswa yang memang datang dari mana saja, terutama yang berbeda dari suku, berbeda, pokoknya dari berbeda daerah lah ya, dari seluruh Indonesia ada kan. Nah jadi titik balik dari segi berdiferensiasi ini agak lebih bisa diterapkan gitu. Nah implementasinya saya mencoba menggunakan metode problem based learning gitu. Jadi melalui prosedur teks ini terlepas dari langkah-langkah yang memang harus dilakukan dalam kurikulum Merdeka ini kan memang dari setiap metode ajar itu dan setiap mata pelajaran itu
kurikulum Merdeka ini harus mempunyai langkah awalnya ini yang semacam asesmen awal atau kognitif lah seperti itu. Jadi untuk mengetahui sejauh mana gitu kemampuan anak, sejauh mana daya tangkap anak lah gitu, bagaimana kita mengambil sikap tersebut dan baru kita membuat sebuah kelompok belajar gitu kan. Nah, yang sudah saya terapkan di sini ya memang berdiferensiasi ataupun apa sosial emosional terus yang itu masuk semua sebenarnya. Jadi alhamdulillah titik balik di sini adalah bagaimana mempersatukan atau mengkolaborasikan seluruh siswa yang ada di sini dari perbedaan-perbedaan yang ada menjadi sebuah tim belajar yang memang bisa menerima pelajaran dengan gaya dan apa yang mereka inginkan lah gitu, agar semua itu ekspektasi guru terhadap murid juga bisa lebih ya sedikit banyaknya bisa diterima gitu dengan hal-hal yang kita tingkatkan lagi di hari-hari yang lain gitu. Baik, berarti diferensiasi yang dikedepankan ya. Ya, diferensiasi yang dikedepankan. Jadi diferensiasi. Tapi tidak melepaskan hal-hal yang lain gitu, metode-metode lain. Ya, jadi yang menggunakan kolaborasi lah. Model discovery, kemudian diferensiasi dalam proses ya tadi, gitu. Supaya semua siswa juga dapat terakomodasi. Kemudian terakhir tadi kan disinggung mengenai model ya, discovery, kemudian metode ya, problem based learning gitu ya. Itu strateginya seperti apa sih diterapkan di kelas? Untuk segi prakteknya ya, dari segi prakteknya salah satu dari yang sudah saya lakukan itu selain kita membuat sebuah asesmen ya, tapi saya juga membuat sebuah game yang memang bukan game ya. Jadi saya sebenarnya membuat sebuah hafalan yang memang anak itu tidak merasa oh dia itu sedang menghafal gitu. Dalam artian misalkan saya buat bola-bola kertas, misalkan saya melemparkan ke seseorang. Nah, dari seseorang itu karena kita membahasnya tentang function, misalkan dalam diri kita dulu, saya kasih contoh, misalkan dari part of body, misalkan misalkan eyes ya, saya misalkan eyes, my eyes is for apa gitu. This is my hand is for apa. Atau misalkan pakai yang to be, misalkan my hand misalkan, atau I eat with my hand, I see with my eyes. Jadi saya buat bola-bola kertas lalu saya lemparkan ke seseorang itu. Jadi seseorang itu bisa si siswa itu bisa mengucapkan this is my hand, I see with my eyes misalkan ya, I see with my everything. Itu salah satu praktek yang memang saya lakukan gitu. Jadi bagaimana kita ya cara lah. Jadi bahasa Inggris, terutama bahasa Inggris itu kan tidak hanya untuk menulis. Jadi lebih baik coba sekali dipraktekkan juga gitu. Baik. Salah satunya itu. Sebenarnya masih ada lagi banyak ya. Mudah-mudahan nanti pas proses pembelajaran bisa berlancar lancar ya, dan berjalan dengan baik. Dan ini kita akan melakukan observasi nanti di kelas dan juga pasca observasi. Mudah-mudahan semuanya lancar. Terima kasih Pak Nana atas bantuannya. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat.
Amin. Amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi. What was yesterday? Fine. What did you do last night? Do you have something activity last night? Huh? What did you do? What did you do last night? No, nothing. You didn't do anything? How about you? Last night, what did you do? Didn't do anything. Okay, no problem. How about you? How are you today? Sleep. How are you today? Sleep, no problem. Yeah, fine. Alhamdulillah. How about you? I am fine. Fine. Alhamdulillah. Ya. Okay. I'm happy that I can meet you again today. Okay, ya. Before studying, I want to let you, especially the leader of this class, to take pray together. Okay, please take pray. Yeah. Amin, amin ya Allah. Oke, kaifa halukum wa yaqadatul mustaqbal. Oke. Alhamdulillah ya. Hari ini kita bisa bareng-bareng lagi mengulas ya tentang pembelajaran bahasa Inggris kita, bagi yang mana pembelajaran kita untuk hari ini adalah tentang, ada yang tahu? Tentang prosedur tag. Oke, jadi prosedur tag itu apa sih? Masih ingat nggak nih? Kita flashback dulu sebelum kita memulai, kita flashback dulu. Yang namanya prosedur teks itu apa? Prosedur teks itu apa? Masih ingat? Di bahasa Indonesia pernah belajar prosedur teks nggak? Pernah. Jadi dalam bahasa Indonesia, di bahasa Indonesia itu prosedur teks itu tentang panduan atau cara membuat sesuatu, boleh, atau apa lagi? Cara menggunakan sesuatu, apa lagi? Cara, ya banyak lah ya. Jadi yang namanya prosedur teks itu adalah sebuah cara ya, apapun itu caranya, entah itu cara makan. Jadi dari garis besar itu adalah prosedur teks itu adalah bagaimana kita mengetahui cara menggunakan sesuatu, cara membuat sesuatu, pokoknya mah dengan how the way. Jadi dalam bahasa Inggris itu yang kita sebut dengan apa? Prosedur teks. Jadi ada berapa, masih ingat gak? Nih saya flashback lagi. Ada berapa macam tentang prosedur teks kemarin? Hah? Ya? Apa? Ada goal. Apa lagi? Goal or aim. Terus apa lagi? Ada material. Ya, ini apa material itu? Material itu apa? Kalau dari segi pembuatan sesuatu, material itu berarti, kalau dari segi makanan deh, makanan berarti ingredients atau bahan atau bahan baku yang akan kita gunakan sebagai membuat sesuatu gitu.
Dalam bahasa Indonesia, coba bisa nggak, masih ingat nggak, Farid misalkan. Is your name Farid? Oke, Farid. Dalam bahasa Indonesia, masih ingat nggak penggunaan atau cara membuat sesuatu? Misalkan Farid mau bikin apa nih? Roti. Rotinya roti apa? Roti kan udah jadi itu. Berarti roti itu ingin dibuat seperti apa? How to make roti panggang misalkan? Roti bakar. Oke, what dalam bahasa Indonesia aja dulu. Gimana cara membuat roti bakar? Apa yang Farid lakukan? Pertama, menyalakan kompor, terus masukkan mentega, terus masukkan roti, terus digos rangka. Tapi dipakai apa? Masa di atas api doang? Ya kan? Ada tempatnya juga kan? Ada apa namanya? Wajan boleh. Atau kalau bahasa Inggris, dalam penggunaan bahasa Inggris tuh kompor tuh apa sih? Masih ingat gak? Kompor, kompor. Kemarin masa ingat? Masa nggak ingat? Kompor, kompor. Kompor itu, oke. Awalnya hurufnya S apa? Berarti stove ya. Oke. No problem. Nah, itulah bagian-bagian dari cara membuat sesuatu. Jadi kalian yang harus kalian ingat itu dalam, saya mengingatkan sebelum lanjut ya. Saya mengingatkan bahwasanya you have to always remember that if you want to make something, besides you have to always remember the step, ya. You have always remember about part of the step. For example, first like this ya. What else? Next, ya kan? Apalagi? Then, etc. ya. Nah, jadi bagian-bagian ini yang harus kita selalu ingat. Ya, if you want to say how to make something, if you want to say how to use mobile phone misalkan. Do you have mobile phone? Okay. Ya, mobile phone. Do you have to how to active your mobile phone? In Indonesia gimana? Pertama kan gitu ya. Pertama saya ambil handphonenya, terus apa lagi? Lalu dan lain sebagainya. Oke, paham sampai sinilah insya Allah. Before going to study about our material today, I want to call you one by one in my administration book. Yeah. This. Oh, I'm sorry. Do you bring your book? Okay, don't forget to bring your book. Okay, our book is about Pathway to English by Erlangga. Ya. How many students that didn't come today? How many students? Five students. Okay, 5 students. Why didn't they come? Why didn't they come? They are sick. They are sick. Okay, maybe our partner, yeah, our friends will be good immediately. Amin. Ya. Okay, the next about our material is like this. Yeah. Jadi kita kelihatan nggak nak? Kelihatan nggak?
Kalau nggak kelihatan, bilang ya. Jangan malu-malu. Nanti malu-maluin kalau nggak ini. Oke. Can you read this? Come on, please. Hmm? Hmm. Oke. Oke, jadi pengertian prosedur teks itu ya seperti itulah ya. Kalau ini kata-kata yang memang untuk saya ucapkan ya, sobat. Ya, jadi mengulangi dari pembahasan kita adalah jadi bahwasannya prosedur teks itu adalah sebuah langkah, sebuah cara membuat sesuatu atau sebuah cara untuk melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu ya. Nah, jadi di sini kita juga bisa ya, kita bisa baca prosedur text is a text which aims to inform the reader about the step to do something ya. Jadi ada yang how to make, how to operate, how to watch misalkan boleh, how to meet your girlfriend ya. How to meet your girlfriend, is that the procedure text? Oke. Salah satunya bisa juga seperti itu. Oke. Ciri-ciri kebahasaan prosedur teks adalah biasanya ya kita akan jadi ini prosedur teks itu adalah ciri-cirinya mempunyai pembahasan fakta mengenai pembuatan atau penggunaan sesuatu. Yang digunakan dalam materi ini adalah penggunaan simple present tense. Jadi simple present tense itu adalah simple present berarti yang tense simple present tense. What does it mean? Simple present tense. Tense yang kemarin kita pelajari apa tense itu? Sama dengan time. Jadi waktu berulang. Yang namanya waktu berulang sudah pasti itu yang berbentuk present tense. Contohnya apa? I eat rice. Berulang nggak nih? Oke, I apa lagi? She sleep. Berulang nggak? Berulang. Dan bentuk present tense itu adalah bentuknya abadi. Artinya apa? Sorry. Artinya apa? Bentuk present tense di sini seperti contohnya saya nih. Nama saya siapa? Nana ya. Jadi nama saya Nana. Waktu lahir kan berarti masih anak-anak, bayi itu kan Nana ya. Beranjak besar sedikit anak-anak ya. Anak-anak. Berarti masih Nana ya namanya ya. Remaja Nana. Ya kan? Pemuda Nana. Sudah nikah berarti bapak Nana. Udah kakek-kakek berarti jadi kakek Nana. Wafat pun nanti jadi almarhum. Nah, itu yang namanya bentuk present. Jadi semuanya berulang. Ya. Berulang dan nggak berubah. Seperti Anda laki-laki nggak mungkin. Ya, misalkan kayak gini nih. I am Nana. For example. This is about present, simple present ya. I am Nana. Last night I was Nani. Ya kan? Kayak gitu jatuhnya. Jadi kalau misalkan kita penggunaannya predikat di sini was, itu sudah pasti berubahnya yang lampau. Berarti yang kalau kemarin tadi malam itu saya itu bukan Nana, jadi tapi Nani gitu. Paham ya? Tapi kalau saya bilang I am Nana, ya sampai kapanpun saya tetap Nana.
seperti Anda semua. Ya kan? Next ya. Terus the second one is about perintah. Perintah itu dalam bahasa Inggrisnya itu adalah apparative sentence ya. Jadi penggunaan kalimat perintah itu biasanya apa yang dimaksud perintah di sini beda dengan perintah can you help me, ya kan? Can you take the book to me, ya kan? Can you bring the book atau can you bring that book to me? Nah, perintah di sini bukan, tapi apa? Tuangkan air ke dalam wajan, gitu ya. Itu perintah. Terus di sini adalah ya penggunaan tadi first, second, ya konektifnya itu penghubungnya di situ. Oke, gimana? Sudah ada bayangan sampai sini? Sudah ada bayangan, terbayang tentang prosedur teks? Oke. Biar lebih enak lagi, nah di sini saya akan membuat kelompok belajar. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 berarti saya akan bagi 3 kelompok aja. Ya, berarti ada yang 4, ada yang 3. Yuk, silakan. 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 Dibagi 3. Come on, ayo. Move. Dibagi 3. Dibagi 3 kelompok. Ayo, siapa aja tenang. Ya. Berarti boleh ke sana. Ini boleh 3 atau yang belakang boleh 3 juga nggak apa-apa. Tapi berhadapan nah. Ya, jangan sampai bertendang gitu. Kalau berhadapan kan enak ya. Jadi tidak bertolak belakang. Ya. Oke, kita lihat. Nah, dari sini saya akan memberikan sebuah pengerjaan yang mana ada tugas nih di sini ya. Siapa yang ingin membuat how to make something atau apa namanya how to use something boleh, how to operate something boleh, ya terserah kalian. Oke, nah sekarang sebelum kita mengerjakan tugas kelompok ya, saya akan coba untuk memberikan sebuah tugas atau maksudnya bukan tugas yang terlalu ekstrim seperti apa. Jadi saya ingin mengetahui bahwasannya kalian itu sejauh mana imajinasi kalian. Jadi jangan sampai kagok gitu ya. Jangan takut salah, jangan takut apa. Saya akan bagikan lembar tugasnya, kasih nama dan kelasnya ya. Jadi boleh how to make something, boleh how to use something gitu ya. Jadi apapun itu saya jangan takut salah ya. Oke, silakan dipikirkan, dibuka bukunya bagaimana cara membuat sesuatu atau bagaimana cara mengerjakan sesuatu. How to use, how to make, up to you ya. Oke.
Iya. Like this one. Oke. Udah? Ya, bikin. Nah, nanti baru kita bikin kerjaannya untuk kelompok. Nanti akan saya apa namanya? Dibuatkan dipasang di mading. Nanti kita bikin sebuah karya apa namanya ini? Apa tadi kita belajar? Karya prosedur teks, entah itu prosedur teksnya itu apa, boleh membuat sesuatu, boleh menggunakan sesuatu ya. Jadi nanti akan membuat di sebuah karton, ya, jadi akan ada penilaian nanti dari guru-guru bahasa Inggris yang lain gitu ya. Jadi oh ini karya kelompok A, kelompok B, dan kelompok C gitu ya. Nah, jadi nanti sekarang untuk latihannya silakan. Saya kasih waktu 5 menit how to make something. Boleh dari ingredientnya, boleh dari berbeda ingredient juga nggak apa-apa ya. Berarti berbeda ingredient, berbeda pembuatan. Ya, silakan. Waktu kalian 5 menit. Silakan. Ya. Oke. Ya, ingredientnya apa? Yo. Misalkan how to make telur mata sapi atau how to boil a water gitu kan. How to boil a noodle. No problem. Ya? Enggak, beda. Kan tugas masing-masing. Nanti tugas kelompok beda lagi. Nanti saya akan berikan sesuai dengan ininya. Ya. Silakan. Ayo. Oke. Ya. Silakan dilihat di sini cara pengucapannya, cara penjabaran dari sebuah nih ya. Jadi about procedure text is a text that show a process in order. The social function of a procedure is to tell or describe the reader how to do or make something through a sequence of series. Dan lain sebagainya.
Yeah, no problem. Okay. Saus. Yeah. No. Yeah. Huh? Stove. S-T-O-V-E. Yeah, stove. How to boil water juga nggak apa-apa. Itu lebih mudah ya kan? Huh? How to use mobile phone? How to use a motorcycle? No, I mean how to ride a motorcycle. That's why. Okay. I don't have pen. Okay. Kelompok A, silakan untuk memberikan tugasnya atau membacakan tugasnya. Coba kelompok A, silakan nanti. Silakan bacakan, nak. Ya. Come on. What procedure text that you had made? Come on, apa itu? Coba bacakan. Apa karyamu, nak? Jadi itu yang kamu gambar itu apa? Gado. Siapa yang doyan gado-gado? Doyan gado-gado nggak? Weh. Is gado-gado delicious? Is gado-gado delicious? Oh, good. You are do you like eating gado-gado? No. Iya. Gado-gado, so many kinds of vegetables inside. Yeah. Yeah, there are such as spinach, kangkung. What is the kangkung in bahasa Inggris? Kangkung, apa bahasa Inggris kangkung? Ayo. Ada kacangnya itu yang bikin lagi ya, yang bikin keren. Oke. Silakan. Mau yang mana dulu? Grup A, grup B atau grup C? Oke, coba yang C. Come on, yang C. What had you made? Come on, read. Okay, mobile phone. What mobile phone do you have? The brand maybe, or Samsung, or iPhone, or Oppo. What else? What kinds of mobile phone do you know? Samsung, Oppo, Vivo, Apple. Apalagi? Iya, Redmi dan lain sebagainya. Okay, no. Good. Come on. How to? Sometimes it can also be located at the left side. Press the power for 2 or 3 seconds until you feel Okay, thank you very much ya. Okay, next ya. How about the group A? What is your
What is your procedure tag that you had made? Huh? Gado-gado. Okay, gado-gado. Okay, can you tell me gado-gado? Ya, can you tell me? I want to diawali dengan kayak gitu ya. Selalu diucapkan. I want to tell you about how to make gado-gado. Ya, first I prepare some ingredients, misalkan seperti itu. Such as apa itu nanti disebutkan sama kalian di situ. Coba silakan. Ready to eat potatoes. Oke, ready to potatoes. Terus? I to water and boil. Ready to eat egg. Boil and cut into butter. Yeah, what else? What else? Ready beans for Okay, what is the meaning about beans food? bloodshed. Apa beans food? Ada yang tahu beans food? Ada yang tahu beans food? Hah? Timun? Beans food? Masa tidak tahu? Kacang panjang. Sedikit kacangnya sudah ada. Beans food itu kalau terbuatnya dari kacang hijau, beans food. Tapi kalau sudah tumbuh dia panjang-panjang dikit. Toge. Toge itu namanya bean fruit. Nah, beans fruit itu toge. Siapa yang suka makan toge? Keren. Sehat. Terbuat dari apa itu? Kacang hijau. Oke, lanjut silakan. Ready lombin. Lombin itu apa? Kacang panjang. Kacang panjang. Ya, kacang panjang. What else? What else? That is about ingredients. Ya, buat ingredients. Nah, sekarang stepnya gimana? What else? Terus? Blend itu apa? Blender itu berarti apa diaduk ya, diaduk. Terus apa lagi? Di mix ya. Jadi di blender jadi satu sebuah kesatuan dalam makanan itu sendiri. Oke, lanjut. Apa lagi? How to make it? Jadi stepnya gimana? Stepnya gimana? Ayo, stepnya. Stepnya ayo. First. Peanut. And garlic and sugar, chili and cream paste in a mortar, green with pepper and chili roll well mixed, remove in a mixing bowl. Ini, oke. Nah, grup B. Grup B. Sekarang gimana grup B? Ya, grup B. Do you have grup B? Do you have? Ya, what? Grup B. One, grup B. Hah? Nggak apa-apa, ya. Lanjut lagi, nggak apa-apa. Nah, sekarang saya akan memberikan kesempatan untuk teman Anda bertanya ke teman Anda juga, gitu. Jadi,
Dari segi ini saya tambahkan biar tidak juga lepas dari bentuk-bentuk present simple di sini. Jadi present simple itu tidak hanya untuk dipergunakan dengan materi yang how to make atau prosedur ya. Nah, saya akan menambahkan bahwasanya simple present itu ya memang kalian lah gitu ya. Misalkan di sini. Jadi how many kinds of sentence do you know? How many kinds of sentence do you know? Oke. Jadi sentence itu jenisnya ada berapa? Yang pertama positif. Ya, this is the very basic of English. Ya. Yang the second one negative. Okay, you are right. The third one interrogative. The fourth one saya tambahkan, nggak apa-apa. Don't be afraid ya. Jadi kita sambung-sambungkan dengan materi yang akan kita ini biar lebih memahami juga gitu ya. Jadi bagaimana cara pengucapan dalam menggunakan kalimat simple present di dalam bentuk prosedur teks ya. Kita lihat ada negatif interrogative. Ya, ada question word di sini. Question word itu adalah yang sering kita pergunakan adalah menggunakan kata apa? What? Apalagi? Where? Apalagi? Kita bikin urutan ya. Kita bikin urutan yang memang yang sesuai. What? Biar mudah diingat. What? Where? When? Terus apa lagi? Why? Terus apa lagi? Terus lagi? Who dan how. Nah, jadi kalau pengucapan bentuk present itu tidak akan pernah lepas dari seperti ini. Bahasa Inggris itu tidak akan pernah lepas dari ketatabahasaan, yakni yang kita sebut simple present lah. Siapa lagi? Simple past, simple future, ya kan? Present continuous dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini saya akan tambahkan dari bentuk present tense ini karena penghubungannya dengan penggunaan dari yang namanya apa? Prosedur teks ya di sini. Nah, how berarti tadi sudah ketemu ya, how to make apa? How to make apa tadi kelompok A? Kelompok A, how to make gado-gado. Gado-gado is the khas ya, makanan khas dari Indonesia ya. Biasanya dari mana? Ya, dari Pulau Jawa ya, tidak di Bandung saja. Cuman beda namanya. Kalau gado-gado itu disebutnya namanya di Betawi ya, di Betawi itu namanya gado-gado ya. Yang ya pokoknya yang ada yang sejenisnya juga kan, yang menggunakan bahan baku kacang ya. Ada gado-gado, terus apa lagi? Ketoprak, pecak, terus apa lagi? Nah, pokoknya yang berbumbu-bumbu itu. Jadi kalian pernah ngedengar ini enggak? Hampir sama dengan gado-gado, tapi ini bahannya mentah semua. Biar itu ya namanya karedok. Nah, karedok itu adalah bahannya adalah sayur-sayuran yang mentah. Beda dengan apa namanya? Beda dengan gado-gado. Gado-gado itu semuanya serba direbus, ya kan? Nggak ada yang mentah di situ. Oke, kembali kita. What? Nah, dari what ini kita berimajinasi, kita berpikir bahwasanya what. Ya, what itu apa? Apa? Aku nanya lagi, what apa? Emang nggak kedengaran saya ngomong, what apa? Apa? I'm kidding, ya.
What, penggunaan kata what dalam question word di sini berarti hubungannya di situ apa? Kita lihat. What do you want to make? Apa arti ini? What do you want to make? Apakah yang ingin Anda buat? Saya ganti sekarang melakukan. Kerjakan. Oke, ulangi. Coba bareng-bareng. What do you want to make? What do you want to do? Terus apa lagi? Belajar. Menonton. Oke. Memakan. Oke. Do you understand so far? Oke. Yes, we do. Oke. Do you understand so far? Oke. Where? Nah, dari where ini berarti yang kalian pikirkan itu apa where? Hah? Where? Di mana berarti kan? Tempat jatuhnya ya. Berarti jatuhnya gimana? Where do you want to? Where do you want to make it? I'm sorry, my friend. I want to make gado-gado. Oh iya, gitu ya contohnya. Where do you want to make it? Berarti penggunaannya apa tuh? Tempat. Where do you want? Nah, sekarang when. When itu apa? Kapan? Berarti kapan itu berhubungan dengan apa? Waktu. Cara pembuatannya gimana? When do you want to make apa? Gado-gado. Kapan jawabannya? This afternoon. Today. Boleh. Paham ya? Ini cara yang membuat sekalian bisa memahami bahasa Inggris sambil memahami juga prosedur-prosedur teks yang bisa digunakan menggunakan kalimat-kalimat ini. Oke. Why? Nah, kalau menggunakan kata why berarti jatuhnya apa? Why itu berarti menanyakan alasan. Why? Kenapa Anda suka gado-gado? Gimana ngomongnya? Kenapa? In English. Add English. Why do you like gado-gado? Lebih spesifik lagi gimana? Why do you like to eat gado-gado? Gitu ya. Terus, kenapa Anda suka nonton TV? Gimana? Television atau TV? Terus, kenapa Anda suka pergi ke Bandung? Why do you like to go to Bandung? Ya, this is penggunaannya seperti ini. Berarti paham ya, bentuk present simple dalam penggunaan bahasa Inggris ya, bentuk prosedur teks. Nah, the second assignment, biar inilah semuanya paham semua. Oke, nanti ada tugas kelompok yang mana nanti akan saya pajang di mana? Di mading. Nanti akan ada penilaian dari guru-guru bahasa Inggris yang lain. Jadi membuatnya apa? Dari mading itu saya akan sediakan nanti lembar kerjanya. Dalam bentuk apa? Biar terlihat, ya, biar terlihat memang itu sebuah karya yang memang kita buat, yakni penggunaan karton. Karton misalkan kalian dari hasil karya ini, karton itu akan kalian lukis. Oh, berarti misalkan handphone. How to activate
main mobile phone dan lain sebagainya ya. Oke, gimana? Paham hari ini? Ya, oke, lanjut ya. Nah, saya punya kertas nih, ya, biar tidak jenuh, tidak boring. Saya punya kertas, ya, nanti kita bermain-main, ya, kita ice breaking dulu ya. Kita berdiri nak, ayo berdiri biar nggak ngantuk ya. Nah, oke, kita ice breaking dulu, ya, kita ice breaking. Oke, saya punya kertas nih ya. Saya punya kertas. Kita regangkan dulu, renggangkan otot-otot yang tegangnya, tidak apa-apa ya. Oke. Nah, clue-nya di sini saya akan membuat sebuah clue yang namanya clue-nya itu adalah adjektif. Adjektif. Jadi dengan kertas ini, ada yang masih ingat adjektif? Adjektif apa adjektif? Kata sifat. Dalam diri kita kan banyak ya kata sifat. Oke, kata sifat. Nah, nanti saya akan lempar. Jadi ketika Anda lempar dan harus ditangkap. Ya. Jadi kertas ini nanti akan jadi sebuah bola yang mana kalian harus tangkap. Ya. Kita bikin muter, kita bikin lingkaran. Ayo. Nggak apa-apa ya. Kita biar santai. Ya, kita lihat sini, deketan, biar ininya tidak terlalu ada sini ya, agak kesinian, nah, agak kesinian. Nah, oke. I want to throw atau I will throw this paper, the ball paper, this, ya, I want to throw to you. Jadi kalian harus menjawab. Ya, nah nanti setelah kalian menjawab, kalian lemparkan kepada seseorang juga dan harus ditangkap. Nah, jadi clue-nya dari saya misalkan adjektif. Kalian sebutkan yang kalian tahu adjektif itu apa? Smart misalnya. Nah, nanti setelah selesai nanti akan ada 3 clue. Yang pertama adjektif, yang kedua noun apa? Bukan noun ya. Kalau noun apa? Noun apa gitu ya. Noun in Perancis, noun itu apa? Tahu Perancis? Peranakan Ciamis ya. Ada orang Ciamis di sini? Ciamis. Alhamdulillah. Ciamisnya dari mana, Nak? Ciamisnya di mana, Nak? Alun-alun Ciamis. Dekat Prancis. Oke. Perancis, peranakan Ciamis. No problem. That's kidding. Biar nggak kita boring ya. Kita lihat lanjut. The third clue adalah menggunakan kata verb. Apa yang verb? Kata kerja. Oke. Jadi saya ingin mengapresiasi kalian dengan pertambahan vocabulary yang harus kalian selalu tambahkan setiap harinya. Oke. Kita lihat sini. Ya, I will try to throw this paper. Oke, kalian bisa dibayangkan ini antara
adjektif, noun, verb, dan apa aja kata yang udah tersimpan ya mau diucapkan ketika clue-nya yang saya sebutkan itu kalian langsung jawab. Oke? Ingat ya, permainannya adalah setelah kalian menjawab, kalian melemparkan. Setelah kalian lemparkan, nggak boleh melemparkan kepada yang sudah dijawab. Oke, paham ya? Nah, jadi kalian melemparkan kepada teman kalian yang belum menjawabnya. Dan jangan dilemparkan dulu kalau clue-nya belum saya sebutkan. Oke? Kita ambil contoh dulu. Coba kita contoh dulu, ya. Siap-siap. Yes. Oke. Selamat. Ngelamun dia, ngelamun. Nah problem. Oke, kita ulangi. Baru contoh. Jangan ngelamun. Then don't be confusing. You don't need confusing. Okay, this is only game, but you have to build your vocabulary. Okay. Are you ready? Come on. Clue-nya saya akan ucapkan, baru saya lemparkan. Begitupun nanti ketika Anda ingin melemparkan, dengarkan dulu clue yang kata yang saya akan ucapkan. Oke? Ya, oke, lanjut. Ya, saya akan lemparkan, siap-siap nih. Clue-nya adalah noun. Table, oke. Adjektif. Lemparkan itu. Good. Verb. Punch. Okay. Adjective. Travis. Adjective. Fun. Okay. What else? Noun. Chair. Okay. Verb. No problem. Take it. Come on. Verb. Kata kerja. Makan, tidur. Sit. Okay, sit, no problem. Sit, not sit. That's different meaning, ya. Sit, ya, not sit. Okay, now, come on. Adjective. Yang belum. Okay, awak. Adjective. Set. Oh, sad. Okay, no problem. Okay, noun. Come on, throw it. Table udah? Pen? Okay, lanjut. Adjective? Bed udah? Ya. Tadi sad. Ya, okay, no. Okay, and verb. Nah, verb. Verb, lembar. Yang belum. Throw. Okay, what else? Sudah semua ya? Ini belum. Okay, the last one, adjective. Adjective. Angry. Okay. Ya, come on, give me back to me. Okay, sit down please again. Ya, kita udah. Thank you. Dari sini saya ingin meminta sebuah tanggapan ya, sebuah tanggapan yang kalian rasakan ya, sebuah tanggapan yang kalian rasakan dari
pembelajaran hari ini? Come on, mulai dari Anda. Silakan. Bagaimana pendapat Anda tentang mempelajari tentang prosedur teks? Apa yang bisa Anda dapatkan dari mempelajari prosedur teks? Ya, bahasa Indonesia no problem. If you want to use English, no problem. That will be better. bisa Ya, dapat mengetahui cara membuat prosedur teks. ya. Ini membuat bahasa senang. Oke, alhamdulillah ya. Gimana dengan Farid? Pendapat Anda setelah mempelajari tentang ini, apa yang Anda bisa sampaikan kepada kami? Masih senang. Kenapa? What is your reason? Do you have reason? Why do you feel happy? Karena Bisa belajar bahasa Inggris. Terutama tentang apa? Prosedur teks gitu ya. Dari prosedur teks itu kamu yang dapatkan apa? Kamu bisa mengetahui ya. Oke. Oke, how about you? Bagaimana? Gimana? Apa pendapat Anda mengenai pembelajaran? Seberapa penting sih mempelajari prosedur teks itu? Lumayan penting ya. Why? What is your reason? Apa? What is your reason? tahu cara membuat prosedur Ya, tahu langkah-langkah lah ya gitu ya dari pesannya. Kalau menurut Anda, nggak mungkin sama, ya kan? Sebuah pendapat itu nggak mungkin sama karena apa? Karena kepala kita isinya berbeda, pendapat itu berbeda. Menurut Anda gimana sih? Apa sih yang apa? Yang membuat Anda penting nggak sih belajar ini gitu? Penting. Kenapa sih? Bisa penting? Ya? Bahasa Indonesia nggak apa-apa. Are you from Jambi? Huh? Oke, alhamdulillah. Ya. Ya, in our boarding school, there are many students come from Jambi. Ya. Jambi province, ya. Jambi province. Oke, thank you. Semangat orang Jambi. Oke, how about you? Gimana menurut Anda? Menurut Anda? Feels really fun. Really fun. What else? It's good for us to enrich our vocabulary. Enrich vocabulary. Alhamdulillah ya. So what vocabulary? A new vocabulary that you had been gotten by you. Like language user, generic structure, and Ya. Oke. Alhamdulillah ya. Jadi sebenarnya ini pelajaran ini ada di kelas 9 dulu kan ya. Dari di sini kita mengulang aja. Jadi sifatnya memantapkan saja. Ya, what about you, Nak? I'm sorry. Where are you from? I'm from Jakarta. Jakarta, no. Jaksel. Sama. Jaksel. Alhamdulillah ya. How about you? in my opinion Okay, in my opinion, no. No. Keren. the lesson is very entertaining. Entertain. I can also learn many things from here. Okay. And also remembering what I already studied at the 9th grade. But I think it would be better if there
there was a consumption. Consumption. So, or some meal or snack Oh, that we can eat after the lesson. okay. So we can Uh-uh. get refreshed after learning so many lessons. Oke, oke, good. Ya, kita kasih tepuk tangan. Wow. No problem. Every single student should be able to speak English. Should be able to try. Ya, English is always how to try, how to how often you are to implementation on your language. Okay, how about you, brother? And this learn is so fun and so very Okay, very easy, easy to understand. Okay, easy to understand. How about you, Mark? in my opinion, I dapat Can. I dapat a new experience New experience about. about text. Okay, alhamdulillah. Brother, what's your opinion? What did you get? What did you get? My opinion, I find iPhone? this learning. Uh-uh. I get. I get I get learning skill. Uh-uh. Next Nine grade. Okay, alhamdulillah. This is how to review your material, isn't it? Okay, alhamdulillah. Okay, how about you, brother? my opinion. My opinion. Your opinion. Okay, now, your opinion. What's your opinion, brother? After I study from Mhm. today, I very happy Okay, what else? and I can make the food How about you, brother? Thank you. What else? Do you have something that should be said by you to me? One. I like to speak English. No problem. Yeah. Still I love speak English. Speak English. Study, speak, five, four, Oke. Alhamdulillah ya, tepuk tangan buat kita semua. Ya, semoga ya. Jadi yang belum masuk hari ini, yang sedang sakit, ya kalian nanti bisa belajar lah, ya. Jadi kalian bisa ajak kawan-kawan kalian untuk mempelajari apa yang kalian sudah pelajari hari ini, ya. Dan kemudian nanti juga kalian harus bisa lebih itu lagi. Oke. Saya akan mengulas kembali tentang pembelajaran ini. Coba apa yang kalian pikirkan, apa yang akan yang biar lebih jelas, biar lebih besar. Lihat nggak? Oke. Nah, dari sini apa yang akan kalian tampilkan di sini? What kind of text above? Procedure text. What is the social function of the example? Social function itu apa? Ya, kegunaan ya.
Kegunaan dari ini. What is the generic structure of each example? What are the action verb that mentioned in each example? Apa? Ayo, masih ingat gak? Action verb. Action verb. Action verb itu seperti apa aja sih? Hah? Action verb, verb kata kerja, tapi yang kayak semacam apa? Boil, steal, pull, ya kan? Nah, itu action verb. Ya, jadi kalian dari sini harus tahu. Mention the imperative sentences that exist in each example. Jadi yang saya katakan tadi yang namanya imperative sentence itu apa? Kata perintah. Kata perintah itu yang harus kalian pahami. Jadi bukan perintah minta tolong ambilkan ini dong, beda lagi. Minta tolong tuliskan dong, bukan. Tapi perintah di sini adalah sebuah cara kalian ketika melakukan pekerjaan itu, misalkan tuanglah, ya kan, terus aduklah, ya kan, panaskan, ya kan, masukkan, nyalakan, itu kalimat yang dimaksud dengan yang dari sini tuh. Imperative sentence, tapi kalau imperative sentence yang namanya kata perintah sudah pasti harus penggunaannya di belakang misalkan pakai please lah, apalah gitu ya. Terus ada juga yang namanya action verb ya tadi ya, tuangkan apa dan apa ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Do you have questions so far? Yeah, we have to we have 10 minutes again. We have 10 minutes again. Ya, we have 10 minutes again. Ayo, ada yang mau ditukar? Oke, kalau begitu saya akan coba memberikan kata-kata yang memang digunakan dalam penggunaan ini. Kita ambil contohnya yang menggunakan native speaker ya. Nah, native speaker di sini adalah apa? Native speaker itu